Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik peserta MPLS tahun 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kita umatnya sampai yaumil akhir. Adik-adik peserta MPLS, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Hilyatul Muniroh. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 dan kelas 12. Selain itu, Ibu juga menjabat sebagai wali kelas 10 IPS 2 dan pembina Rohis. Adik-adik peserta MPLS yang Ibu cintai, pada hari ini ada beberapa penyajian materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan kurikulum K13 yang akan disampaikan langsung oleh Wakasek kurikulum kita, yaitu Ibu Widiawati SPD. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang motivasi belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rojak Firdaus. Adik-adik peserta MPLS, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, marilah kita saksikan tayangan video pemaparan dari pemateri. Jangan lupa komentar dan mengisi absen sesuai dengan format yang sudah diberikan di grup MPLS. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013 yang ada di SMA Negeri 1 Karanganyar. Materi yang akan disampaikan tentang pengertian kurikulum, perkembangan kurikulum, pengembangan kurikulum. Nah, kalau kita lihat di sini dalam slide kedua, di dalam sekolah itu ada sistem manajemen sekolah, di mana sistem manajemen sekolah itu adanya masukan instrumental, mulai dari kurikulum. Jadi setiap sekolah itu harus memiliki kurikulum. Nah, untuk sekolah SMA 1 Karanganyar kita sudah menggunakan kurikulum 2013. Ada sarana dan prasarana, ada staf dan TU, ada juga biaya atau keuangan dan organisasi. Pertama, masukan mentah itu adalah siswa kalian yang nanti akan masuk ke dalam SMA 1 Negeri Karanganyar dan diproses dalam pembentukannya atau proses di SMA Negeri 1 Karanganyar. Mulai dari proses pembelajaran, karakter, perilaku, sikap. Nah, itu diproses selama kalian ada di SMA Negeri 1 Karanganyar. Karena dalam K13 itu kita harus mendisiplinkan siswa. Siswa harus kreatif, siswa harus aktif, siswa juga harus mandiri. Nah, itu adalah bagian dari K13. Dari situ, kalau sudah masuk SMA Negeri 1 Karanganyar, otomatis kalian harus mengikuti kurikulumnya, harus mengikuti tata tertibnya. Salah satunya adalah dalam proses pembelajaran. Dalam keadaan normal, K13 itu pembelajarannya mulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah 4 sore. Karena kita full day dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu dan Minggu itu kita libur. Proses pembelajaran kalian itu selama di SMA 1 Negeri Karanganyar itu yaitu selama 3 tahun. Dari 3 tahun itulah, kalau kita lihat dari gambar ini, ingin menghasilkan kelulusan yang unggul, kelulusan yang baik, dan kelulusan yang mandiri. Terus yang selanjutnya,
Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum terdiri dari tujuan, isi dan bahan, cara, pengaturan, adanya kompetensi, materi, proses, dan penilaian. Fungsi kurikulum yang pertama, fungsi umum pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Suplementasi sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Eksplorasi kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Keahlian kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat. Perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia mulai dari tahun 1947 sampai sekarang tahun 2000, kurikulum tahun 2013 atau disebut sebagai Kurtilas atau K13 atau juga kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum, perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan tertentu yang diharapkan. Nah, di sini kita lihat dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Siklus kurikulum itu adalah berkesinambungan antara satu dengan yang lain, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi atau penilaian. Semua itu dalam satu siklus, artinya berkesinambungan. Di dalamnya awal mulanya ada perencanaan, terus kita kembangkan, kita implementasikan atau kita gunakan, baru lalu dalam suatu penilaian. Yang selanjutnya, peranan pengembangan kurikulum. Ada peranan konservatif sebagai salah satu instrumen untuk mengkonservatif kebudayaan atau suatu bangsa. Ada peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum dapat dengan kritis menilai dan mengevaluasi keberadaan kebudayaan nenek moyang untuk mengetahui dengan jeli nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Peran kreatif, menciptakan kreasi-kreasi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu dia dalam peranan kurikulum. Jadi kita termasuk ke dalam peranan yang kreatif. Makanya dalam kurikulum itu diharuskan siswa itu proses pembelajarannya harus kreatif, aktif. Jadi bukan hanya saja guru saja yang berperan, tetapi siswa juga harus berperan. Nah, selain itu, karena selain kurikulum 13, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang proses sekolah belajar di rumah atau BDR, karena kita masih masanya COVID atau masih masanya virus corona, supaya tidak tertular atau supaya memutus rantai, maka kita belajar di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah Provinsi Banten. Apa sih belajar dari rumah atau BDR? BDR terdiri dari daring dan luring. Kenapa kita harus belajar di rumah atau BDR? Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademi 2020-2021 di masa pandemi coronavirus di sesi COVID-19 menyebutkan satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, orange, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah atau yang disebut sebagai BDR. Tujuan BDR atau tujuan pelaksanaan belajar dari rumah, pemerintah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum.
Yang ketiga, BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19, materi pembelajaran bersifat inklusif, aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antara daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Yang keenam, hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi seluruh tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Yang terakhir, mendepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antar guru dengan orang tua atau wali. Yang selanjutnya di sini ada pendekatan pelaksanaan belajar dari rumah. BDR dilaksanakan atau pembelajaran jarak jauh dibagi menjadi dua. Ada pembelajaran jarak jauh daring atau pembelajaran jarak jauh dengan jaringan. Ada juga pembelajaran jarak jauh di luar jaringan atau yang disebut sebagai luring. Dalam pelajaran PPJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan daring atau luring atau juga kedua-duanya. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran daring yaitu sumber media, itu ada rumah belajar, TV edukasi, pembelajaran digital, tatap muka daring, program pada rumah belajar, LMS Siazer oleh Syamolek, membaca digital, kelas daring untuk siswa dan untuk siswa, Google Classroom, Cisco Webex Meeting, dan Google Meeting. Nah, itu adalah beberapa media pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring yang kita gunakan adalah kelas daring untuk siswa. Mungkin kelas daring untuk siswa ini adalah kita menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini kenapa pertimbangannya adalah, jadi kenapa SMA Negeri 1 Karanganyar menggunakan WhatsApp? Karena pertimbangannya adalah jaringan yang di tempat peserta didik dan juga kuota. Artinya kalau menggunakan WA atau WhatsApp tidak banyak memakan kuota dan jaringan pun bisa masuk kapan saja. Kalau seandainya memakai media-media yang lain tadi, contohnya kayak Cisco ataupun Google Meet, itu harus memiliki jaringan yang kuat dan kuota yang kuat. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi sistemnya kalian nanti akan diberi kelompok, grup MIPA, grup IPS. Kelas 10 MIPA dan IPS. Kelas 11 ada MIPA dan IPS, kelas 12 ada MIPA dan IPS. Nah, MIPA dan setelah membuat grup, MIPA dan IPS mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Di situ nanti setiap grup itu ada guru mata pelajaran dan juga ada wali kelas. Guru mata pelajaran yang ngajar di IPA atau yang ngajar di IPS. Jadi setiap hari itu nanti ada jadwal, udah dijadwalkan. Nah, setiap jadwalnya itu guru masing-masing nanti akan memberikan proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran diserahkan ke gurunya masing-masing dalam bentuknya seperti apa, tetapi intinya di situ terjadi proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran berakhir, kalian akan mengisi Google Form. Google Form ini adalah salah satu wadah untuk mengirimkan tugas kalian ke Google Form dan sebagai juga daftar hadir dalam proses pelajaran tertentu. Nah, itu adalah prosesnya. Di IPA di IPS sama, jadi nanti gurunya yang masing-masing dalam proses pembelajarannya. Kegiatannya itu juga nanti antara peserta didik dan guru pelajaran tersebut yang ada di jadwal. Untuk jadwalnya nanti akan di-share oleh wali kelasnya masing-masing. Tetap proses pembelajarannya itu mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai Jumat. Untuk waktunya nanti kalian boleh lihat di jadwalnya, di jadwal yang nanti akan di-share oleh wali kelas. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang proses pembelajaran BDR dan kurikulum. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.